Di Sulawesi Selatan kita mempunyai 3 etnis, yaitu etnis Makassar, etnis Bugis, dan etnis Toraja. Nah, ketiga etnis ini mempunyai atau memiliki rumah adat tersendiri yang berbeda. Di Makassar dikenal dengan rumah atau balak lompoa. Di Bugis dengan sebutan sauraja. Di Toraja disebut juga dengan tongkonan. Itu adalah rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi ketika kita melihat rumah adat yang ada di Makassar, kita melihat tatanan atau bentuknya itu bisa menandai bahwasanya dia orang kerajaan atau di luar kerajaan. Rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan itu membedakan itu adalah ciri-ciri bangunan. Balak lompoa atau rumah adat Makassar itu dilihat dari timbak layar. Timbak layar itu merupakan 3 susun atap yang ada nampak dari depan rumah atau balak lompoa. Sedangkan rumah Bugis itu mempunyai cuman 1 timbak layar. Jadi Makassar itu ada 3 sampai 4. Kalau 4 itu adalah rumah-rumah yang ada di kerajaan. Nah, khusus Toraja itu mempunyai susun tanduk yang ada di depan. Nah, rumah Toraja ini juga ketika kita masuk di rumah Toraja kita langsung menemukan dapur. Jadi dapurnya itu ada di depan. Beda dengan rumah adat Makassar dan Bugis ada di belakang. Berbeda dengan kebudayaan di wilayah Indonesia yang lainnya, proses pemakaman di Tanah Toraja terbilang sangat rumit. Upacara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang meninggal menjadi sebuah upacara yang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dikenal dengan Rambu Solo. Upacara pemakaman ini bisa menunjukkan status sosial seseorang di Tanah Toraja. Semakin mewah dan besar upacaranya, maka menunjukkan orang tersebut semakin kaya. Sebaliknya, jika upacara berlangsung sederhana, maka mereka harus mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk menggelar upacara pemakaman tersebut. Jadi untuk pemakaman masyarakat Tanah Toraja yaitu dikenal dengan Rambu Solo atau upacara kematian. Nah, Rambu Solo ini dilaksanakan apabila semua keluarga sudah mencukupi finansial. Beberapa syarat itu yang pertama itu harus ada kerbau. Nah, itu ketika keluarga atau leluhurnya belum cukup untuk mengupacarakan, makanya dia menyimpan mayat ini dalam peti di atas rumah sampai dengan menunggu semua keluarganya untuk mencukupi upacara-upacara Rambu Solo ini. Kemudian ketika selesai atau cukup untuk mengupacarakan ini, makanya mereka harus berkumpul dengan keluarga dulu sehingga dia bisa membahas apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam upacara Rambu Solo tersebut. Jadi dia itu mempersiapkan ketika mereka sudah siap, dia itu membicarakan 5-7 hari 7 malam. Rumah adat atau rumah tongkonan yang ada di Toraja, ketika kita melihat tanduk kerbau, berarti itu sudah ada yang melaksanakan upacara kematian atau Rambu Solo. Jadi kita melihat ada beberapa susunan tanduk kerbau yang ada di depan rumah Toraja. Nah, itu menandakan beberapa orang yang mati, sudah berapa kali dia mengadakan upacara Rambu Solo atau upacara kematian. Di Tanah Toraja juga kita bisa mengenal yang namanya Mak Nenek. Mak Nenek itu adalah salah satu penggantian baju bagi jenazah yang sudah dimakamkan. Dia dibangunkan kembali untuk digantikan, didandani sedemikian rupa dan dilaksanakan 3 tahun sekali. Nah, jadi upacara ini bisa juga kita melihat jenazah jalan sendiri sampai kembali ke tempat pemakaman tersebut. Kapal pinisi merupakan bukti sejarah sekaligus saksi bisu kehebatan pelaut Nusantara. Tak hanya sebagai armada laut yang tangguh,
Kapal ini pun memiliki filosofi yang sangat mendalam. Kapal ini dibuat dari kayu khusus dan dirancang secara tradisional menggunakan tangan manusia, serta beberapa ritual khusus sepanjang pembuatannya. Di Sulawesi Selatan ada satu perahu yang begitu legenda, namanya perahu Pinisi. Perahu Pinisi ini dibuat di Kabupaten Bulukumba. Perahu Pinisi ini adalah kapal yang dipakai oleh Saweri Gading ke Tiongkok untuk memperistri Wecudai. Perahu Pinisi mempunyai dua tiang. Dua tiang ini dimaknai juga dengan dua kalimat syahadat. Sedangkan 7 layar itu dimaknai dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Perahu Pinisi ini adalah salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Ritual khusus perahu Pinisi itu yang pertama pencarian kayu. Ini kita ketika mencari kayu yang akan dibuat perahu Pinisi ini tidak sembarang. Itu dilakukan oleh Pandrita Lopi atau ya orang ahli yang membuat perahu Pinisi. Malam pembuatan perahu Pinisi ada namanya arate. Arate ini diadakan oleh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Arate ini dipimpin oleh Pandrita Lopi tersebut atau orang yang ahli membuat perahu. Nah, ketika selesai, maka kayu ini ada yang tiang depannya itu sebagai laki-laki dan yang bawahnya itu kayunya sebagai perempuan. Kuda salah satu alat atau yang digunakan oleh para pemburu yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar dengan sebutan Makjonga. Berburu ini biasa juga disebut dengan pajonga atau berburu hewan di hutan. Pajonga ini adalah salah satu cara bagaimana masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk bertahan hidup dengan cara pajonga, makjonga atau berburu seperti itu. Sultan Hasanuddin salah satu pahlawan yang ada di Sulawesi Selatan. Dia dijuluki dengan sebutan ayam jantan dari timur. Dengan berani kokohnya makanya dia melawan penjajah itu di Makassar itu tanpa henti. Dia melawan sampai titik darah penghabisan. Makanya dia masuk dalam kategori pahlawan revolusi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Nah, jadi Sultan Hasanuddin ini adalah salah satu raja yang ada di Kerajaan Goa. Nah, Kerajaan Goa ini adalah salah satu kerajaan yang besar di Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita membahas prosesi pernikahan di suku Bugis itu salah satu prosesi yang sangat meriah. Nah, prosesi pernikahan ini ada namanya uang panai. Uang panai ini adalah salah satu mahar apabila kita ingin meminang atau melamar perempuan tersebut. Nah, ini salah satu yang trending di mana-mana masalah uang panai di suku Bugis. Yang konon katanya uang panai ini sampai miliaran. Laki-laki ini melamar seorang perempuan itu harus membawa uang panai. Setelah itu melamar akan ada namanya upacara jangan-jangan atau upacara lamaran. Itu sebenarnya sih berbicara uang panai ditolak atau tidaknya itu ketika laki-laki ini ingin melamar, berarti kita sudah tahu sampai di mana seorang laki-laki ini menyanggupi uang panai atau maharnya. Makanya di situ ada perbincangan sebelum mereka melakukan pelamaran. Bahwasanya ketika kita tidak mampu memenuhi jumlah uang panai, maka prosesi pernikahan ini tidak bisa berjalan. Nah, makanya sekarang uang panai ini, apalagi gadis ini, kita lihat dari pendidikan, terus strata atau tingkat sosial. Apabila dia pendidikannya tinggi, maka uang panai juga akan tinggi, seperti itu. Tradisi pencucian benda-benda pusaka Kerajaan Goa
dilakukan turun-temurun dan merupakan tradisi yang sakral bagi masyarakat setempat. Benda-benda ini dicuci menggunakan air suci yang dibacakan ayat Al-Quran oleh semua peserta upacara. Dalam ritual ini, terdapat penimbangan mahkota emas murni seberat 1.768 gram. Masyarakat setempat percaya bahwa jika timbangan emas tersebut berkurang, maka merupakan pertanda bencana akan terjadi. Sedangkan timbangan emas tersebut bertambah, maka menjadi pertanda kemakmuran bagi masyarakat. Salah satu upacara yang sering dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang kerajaan di Kabupaten Goa itu adalah acara Kalompuang. Acara Kalompuang ini adalah pembersihan atau pencucian benda-benda pusaka yang ada di Kerajaan Goa. Acara Kalompuang ini dilaksanakan di rumah adat Balak Lompoa. Acara Kalompuang ini diikuti oleh semua orang-orang yang ada di kerajaan atau keturunan raja-raja yang ada di Kabupaten Goa. Acara Kalompuang ini dilaksanakan yaitu salah satu menimbang salokoa atau mahkota yang dipakai oleh raja pertama di Kabupaten Goa. Selebihnya benda-benda pusaka itu dicuci. Setelah dicuci dilaksanakanlah upacara-upacara adat yang dilaksanakan di rumah adat Balak Lompoa. Jadi upacara adat acara Kalompuang ini dilakukan oleh orang keturunan-keturunan raja-raja Goa. Jadi tidak semua masyarakat bisa hadir dalam upacara acara Kalompuang ini. Upacara Kalompuang ini dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi semua tradisi-tradisi yang ada di Sulawesi Selatan sampai sekarang, sampai hari ini pun masih ada dilaksanakan. Dan itu tidak bakal hilang sampai kapanpun. Karena itu adalah salah satu tradisi yang melekat dalam masyarakat di Sulawesi Selatan. Pesan saya untuk masyarakat Indonesia, ketika kamu mencintai budayamu, maka Anda akan mencintai budaya orang. Kita harus mencintai budaya diri sendiri dulu, baru mencintai budaya orang. Khususnya orang-orang di Sulawesi Selatan. Ketika kita sudah cinta budaya sendiri, maka budaya yang lain itu akan kita cintai. Budayamu, budayaku, budaya kita semua. Terima kasih.